Selamat datang di channel Pria Perkasa di Bumi. Selamat datang pria-prianya Tuhan. Pada malam hari ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa, yang dimana seorang pria yang dulunya kehidupannya itu penuh dengan kekacauan, bandar narkoba, penuh kehidupan malam, semuanya dia lakukan. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa, terjadi perubahan yang luar biasa karena berjumpa dengan Tuhan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan inilah makanya pentingnya pria sebagai sumber harus mengalami perubahan. Ketika pria berubah, itu akan berdampak terhadap istri dan anak, akan berdampak di dalam lingkungan yang dimana seperti yang dilakukan oleh Bapak Khairul yang dulunya menyakiti setiap orang, tapi malam hari ini dia memberkati orang dengan doanya. Sesuatu banyak pria-pria yang dipulihkan, jiwa-jiwa yang dipulihkan. Nah, Pak Khairul bisa menceritakan masa lalunya, Pak Khairul. Bagaimana Pak Khairul sebelum berjumpa dengan Tuhan, kehidupannya seperti apa? Ya, shalom pria perkasa di bumi. Haleluya. Dimanapun Anda berada, pria-pria yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai orang pria harus menjadi pria yang perkasa. Jangan jadi pria yang suntuluyu. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih atas kesempatan ini kami boleh berbagi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebelum saya ngomong Tuhan, saya dulu itu bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Kenakalan dari A sampai Z, Z sampai A, sudah saya laluin semua. Wah, sudah saya laluin. Molimo, kalau orang Jawa ngomong molimo. Ya, mencuri, merampok, berzina, membunuh, terus madat, narkoba, semuanya kenakalan itu A sampai Z. Sampai Z, balik lagi sampai A, saya ulang-ulang. Kenakalan saya mulai kelas 5 SD sampai umur 42 tahun baru saya itu bertobat, ketemu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itulah yang bisa merubah hidup saya. Yang dulu bejat, rusak, nakal. Jadi bukan bejat rusak nakal, bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Saya tinggal di Malang, kalau saya tinggal di Malang, orang Malang kalau saya jalan aja sudah ngomong gini, teriak. Dalam sudah bisik-bisik, korak lewat, korak lewat, korak. Tahu korak? Korak itu kan kotoran rakyat. Jadi orang itu mencibirkan mulut. Walaupun dulu itu saya itu kalau orang Malang ngomong saya itu kekayaan saya dimakan sampai 7 turunan, itu udah habis. Orang ngomong, oh itu Tembel itu kaya, uangnya banyak, istrinya banyak, istrinya 13. 13? Iya, enggak apa-apa toh. Itu sunnah Rasul. Ya, itu sunnah Rasul. Enggak apa-apa, itu ajaran saya dulu kan enggak apa-apa. Gitu. Dulu. Jadi, ya. Ya dulu, sekarang dalam Kristus, istri 1. Wah, luar biasa. Apalagi disebut pria perkasa di bumi. Karena biarlah di bumi ini seperti di surga. Kalau istrinya 13, nggak mungkin kayak di surga. Ya, iya. Yang kedapatan tengkar terus kayak saya dulu. Loh, ceritanya sampai istri 13 itu bagaimana sih, Mr. Khairul? Saya kan bandar narkoba, duitnya banyak. Terus? Saya kan bisnis sama istri yang pertama, bisnis punya pompa bensin, istri punya real estate. Jadi kita itu duitnya nggak bisa dihitung. Bandar narkoba itu nggak bisa dihitung, apalagi saya bisa nyetak sendiri. Namanya ekstasi, nyampur sabu. Kan duitnya nggak bisa dihitung. Itu. Jadi kalau pria perkasa dulu di luar Yesus di bumi ini, ya toh, di otaknya kalau banyak duitnya diong-diongan terus. Nggak memikirkan perkara-perkara di atas. Istri cantik di rumah kurang cantik, makanya saya sampai 13. Istri gemuk kurang kurus, istri kurus kurang gemuk, istri seksi kurang seksi, istri yang putih kurang hitam. Sampai saya cobain semua. Hitam, putih, loreng semua sudah saya coba. Jadi sekarang itu istri saya cuma 1. Kalau dulu di luar Kristus yang ada cuma spiritnya ya. Spirit nafsu. Nafsu. Ya toh? Tapi kalau bersama Yesus, spiritnya itu kasih. Beda kan? Yesus kita itu keren. Makanya kalau pria perkasa di bumi
ini harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam pria tersebut. Itu baru keren. Gitu Tapi ya. di luar Kristus, pria-pria nggak ada yang perkasa di bumi ini. Prianya mesti sontoloyo semua. Apalagi banyak duitnya. Diong-diongan terus. Banyak Wah, duit pasti berdosa pria ya, betul apa enggak? betul. Karena gini, Iya. kalau pria di luar Yesus, di luar Yesus, Iya. itu di otaknya ya. Iya. Judi, seks, diongan, pokoknya gak karu-karuan. Lengkap ya. Lengkap. Iya. Ya toh? Boceh. Iya. Tapi kalau bersama Yesus itu betul-betul perkasa. Begini. Kenapa istri saya dulu 13? Karena Iya. duit saya itu banyak. Nah, Kalau ada cewek minta pulsa, zamannya dulu minta pulsa gitu. Minta 100.000 saya kasih cetil. Ya toh? Nah, kan di otak saya cuman apa? Kamu harus tak kerjain, kamu harus tak tidurin, kamu harus tak. Ya itu otaknya pria-pria yang di luar Kristus itu gitu. Jadi di otaknya ini gimana caranya berzina terus. Iya toh? Yang diserang otak-otaknya pria, kelemahannya apa? Perzinahan. Iya. Ya. Itu kelemahan Makanya, pria. iya, kelemahan pria gitu. Kita ingat kalau kita, ya toh, siapa yang habis onani, siapa nangis-nangis semua, hampir semua, iya toh. Mulai SD SMP sudah. Nah, makanya begitu saya bersama Yesus Kristus nikah dengan istri yang ke-14 ini. 14. Istri yang ke-14 ini, ya kemarin ini Pastor Hartono kan tahu itu istri saya kemarin, ya toh. Iya. Istri saya sekarang ini pendoa, seorang dokter apa? Kecantikan. Nah, ini kan keren sekali. Diganti sama Tuhan. Nah, terus kalau dulu 13 itu sama Tuhan begini ceritanya. Waktu saya habis terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dibaptis. Setelah dibaptis itu saya berdoa, Tuhan, hari ini aku sudah bertobat. Hari ini aku percaya Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini syaratnya mengikut Engkau dibaptis. Aku sudah dibaptis. Terus apa yang setelah aku dibaptis yang harus aku lakukan untuk Engkau? Jadi pria-pria yang perkasa di bumi, kalau setelah bertobat sungguh-sungguh dibaptis, jangan mikir besok mau makan apa, besok di mana, tengkar sama istri atau sama siapa, jangan. Pikirkan perkara-perkara di atas. Apa yang harus aku lakukan untuk Engkau, Tuhan? Itu di telinga saya audible. Audible. Tinggalin harta bendamu semua. Dan perempuan-perempuan itu. Istri itu suruh ninggal. Harta saya kan hartanya itu harta enggak halal. Harta saya itu harta haram. Contoh saya dulu. Bensin itu curang apa enggak? Curang. Bengkel itu curang apa enggak? Curang. Bisnis di luar sana tanpa di luar Yesus ada banyak kecurangan. Ini saya ngalami. Kalau di luar sana banyak orang-orang yang sekarang nggak curang, ya itu puji Tuhan karena sudah mengenal Yesus. Tapi kalau nggak mengenal Yesus, gimana caranya kita itu cuane sing akeh sampai bocuan. Iya toh? Cuane sing akeh, betul. Nah, itu. Jadi kalau bersama Yesus, kita itu gimana menyenangkan orang, kita menderita enggak apa-apa, tapi orang lain. Itu yang diajarkan Yesus kepada saya. Langsung saya ngomongin, Tuhan, nggak salah kamu nyuruh aku setelah aku dibaptis, aku suruh ninggalin harta bendaku semua. Tolong kalau harta benda jangan, Tuhan. Kalau perempuan-perempuan ini enggak apa-apa, aku nanti cari lagi, Tuhan. Ya, nah, aku mulai kecil sudah jadi penjahat, jadi mafia, kepingin kaya kok jadi kaya, sekarang suruh ninggalin itu gimana toh? Ini enggak Tuhan lah, enggak. Setelah saya dibaptis itu saya keluar. Begitu keluar saya pamitan, setelah pamitan, Tuhan Yesus, masa saya itu disuruh ninggalin harta benda? Tuhan ngomong, di telinga saya audible, tinggalin harta bendamu semua, dan perempuan-perempuan itu. Akhirnya perempuan-perempuan istri-istri tak pamitin satu-satu. Yang Beb, Mami, Mama, Bunda, Sweetie, Beb, pokoknya semua tak panggil. Saya ngomong satu-satu. Saya datengin satu-satu. Sekarang aku menjadi pengikut Kristus. Sekarang aku sudah dibaptis, aku menjadi pengikut Kristus, aku jadi orang Kristen. Kamu gila, kebanyakan nyabu, kebanyakan narkoba, kebanyakan ke diskotik, kamu gila. Orang menjadi pengikut Kristus di luar sana itu dianggap gila. Dianggap apalagi gila. orang apalagi
seorang seperti saya, Khairul Anwar ini yang dipanggil di Malang itu, Sudah orang terkenal Malang ya? nggak ngerti. Orang Malang ngertinya saya itu tembel Arema. Oh, tembel Arema. Ya, siapa yang nggak tahu tembel? Ya, tiba-tiba jadi Kristen, waktu saya jadi Kristen aja Semalang gempar. Itu pura-pura mau ke gereja. Itu mau cari siapa itu mau dibunuh di gereja, itu hati-hati. Mau dibunuh. Iya, nyari orang di gereja mau dibunuh. Sampai begitu. Nah, Wih. istri tak pamitin satu-satu ngomong, kamu gila, memang kamu kebanyakan nyabu, kamu kebanyakan parno, kamu error, kamu wah semua. Parno. Iya, satu-satu saya ditinggalin, akhirnya saya pamitan, saya tinggal semua. Harta itu saya tinggal, saya menjadi pengikut Kristus modal 100.000 rupiah. Keluar orang-orang saja, ijazah semua, surat-surat rumah semua tak gulung, tak buat petasan. Iya, habis. Sampai hari ini nggak punya ijazah, cuman fotokopi legalisir aja. Perjuangannya bagaimana Pak Tembel? Kenapa? Pak Khairul, perjuangannya itu ketika memegang uang begitu banyak, bukan yang kecil ya, terus tiba-tiba berani melepaskan itu cuman hanya 100.000 itu bagaimana itu? Saya ngomong gini, ketika saya lepaskan semua, ada seseorang ini, kemarin baru saksi di Pak Yusuf Manubulu, orang itu ngasih saya duit 100.000 rupiah. Bro, aku njaluk 100.000. Kata nanti, Cak, sebenarnya. Wes aku kata lu ngonang Malang, njaluk duit 150, 100.000. Saya bawa duit 100.000 rupiah, baju satu, celana satu. Saya ngomong gini, Tuhan Yesus, oke, sudah istri-istri tak tinggalin semua, harta tak tinggal semua, aku yang menjadi pengikutmu. Aku sekarang bawa duit 100.000 rupiah, pertanda 100% ikut engkau, hancur apa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Langsung diantarin naik bis, pulang sampai Malang jam 4:30 pagi, saya berdoa. Tuhan Yesus, aku sudah di Malang, apa yang harus aku lakukan? Jual bakso sama mie. Jual bakso sama mie, Tuhan. Bakso bandar narkoba. Tuhan, aku ini lopan aku ini. Aku wong sugih. Aku wong di Malang ngerti semua. Aku itu orang kaya. Teman-temanku sugih-sugih semua, kaya-kaya semua. Aku pinjem ngomong gini dikasih modal. Aku pinter kerja, pinter apa. Atau aku balik lagi aja sama istriku yang pertama. Aku punya pompa bensin, punya real estate, aku bisa bikin gereja yang besar, aku tak balik sama istriku aja. Di telinga saya ini audible. Tidak. Jual bakso sama mie. Jual bakso sama mie. Gimana harga diriku, Tuhan? Memang kalau pria perkasa di bumi nggak ada harga dirinya. Harga dirinya biar harga diri Yesus. Ya, toh? Nah, kalau kita punya harga diri Yesus dalam diri kita, wah keren. Akhirnya saya jual bakso modal 100.000 rupiah. Orang ngatain saya gila. Tapi 1 tahun saya edan, 1 tahun saya punya 14 cabang. 14 cabang. 14 cabang. Jakarta ada waktu itu 1 tahun itu, Makassar 2, Balikpapan 3, terus di Surabaya, wah di Malang, di mana-mana di Jogja. Nah, akhirnya saya cari gereja, begitu saya diberkati cari gereja, 2 tahun saya cari gereja, akhirnya 2010 ketemu Anda dulu, camp. Camp pria ya, Jati ya. luar biasa. Nah, karena apa? Begitu saya bertobat, saya mau mencari perkenanan Tuhan, Jadi saya masuk gereja si A, si B, si C, si D. Hampir setiap minggu saya ke gereja itu 5 kali, 4 kali minggu. Hari Minggu itu GKJW masuk, GPDI masuk, Katolik masuk, ini masuk semua, nggak ada yang didik. Akhirnya saya itu ketemu GBI dan terus saya ikut camp Pria Sejati itu. Di camp Pria Sejati saya dapat pengalaman yang banyak sekali. Itu yang mendidik saya. Saya sekarang bisa menjadi juga fasilitator, bisa jadi ngomong juga di depan Pria Sejati karena apa? Saya di sana pernah digodok 13 sesi ya.
13 sesi. 12 sesi. 12 sesi. Iya, itu. Jadi puji Tuhan, setelah itu saya melayani sampai hari ini saya bisa jadi pendeta. Begitu jadi pendeta, istri-istri saya datengin lagi. Saya kan enggak nikah, istri-istri datengin lagi. Yang Beb, Hani, aku datang. Aku sekarang sudah enggak nakal lagi. Aku sekarang jadi hamba Tuhan. Aku enggak ngerokok, enggak mabuk, enggak tidur sama perempuan, enggak semua kenakalan aku enggak. Sekarang aku jadi hamba Tuhan. Kamu mau balik sama aku? Kalau kamu mau balik sama aku, kamu enggak usah jadi orang Kristen. Kamu balik lagi seperti dulu. Kamu jadi Muslim. Wah, maaf, aku sudah menemukan keselamatan dan keselamatan itu tidak ditukerin dengan apa-apa. Walaupun harta banyak di dunia ini, Yesus saja setelah puasa 40 hari disuruh nyembah setan, saya nggak mau, apalagi saya dulu pernah saya bersama setan kok, sekarang yang belum, dulu sudah pernah bersama setan, sekarang yang belum bersama Yesus, ya sekarang aku milih bersama Yesus. Ya kan demi anak sampai, ya kalau demi anak kamu tinggalin Yesusmu, oh sorry. Aku nggak mau ninggalin Yesus. Nah, begitu. Jadi kan firman Tuhan mengatakan, ya toh, perempuan itu kan diambil dari tulang rusuk ketika Adam tidur. Nah, kalau saya sekarang sudah ditemukan tulang rusuk saya. Daging dari daging, tulang dari tulangku, yaitu istri. Nah, tulang rusuknya berapa yang diambil? 1. Itu benar, Kristen nanti benar. Kalau istri lebih dari 1, pria-pria ngomong perkasa di bumi itu bukan pria itu. Iya toh? Istrinya orang Kristen itu harus 1. Orang Kristen loh, lain dengan orang beragama Kristen. Orang beragama Kristen dengan orang Kristen itu lain. Jadi saya ngerti kenapa Tuhan suruh ninggalkan saya 13, karena itu bukan tulang rusuk. Bukan tulang rusuk. Iya, itu tulang rusak. Tulang rusak. 13 kan tulang rusak kan 1. Kalau tulang rusak muncul semua di sini kan rusak berarti. Nah, Pak Khairul, ini kan anak ketika istri 13 kan pasti ada anaknya. Nah, itu bagaimana 9. Setelah Anda bertobat, Anda membangun hubungan dengan anak? Anak-anak punya anak 9. 9. Cucu 2. Lalu sekarang sudah gocap lebih. Luar biasa, badannya masih sip ya. Nah, itu bagaimana Anda membangun hubungan dengan anak 9 anak itu yang dari istri-istri yang lama? Sebelum saya nikah, saya semuanya itu ngomong sama istri saya. Ya bagus. Saya ngomong, kamu mau nikah dengan aku, kamu jangan lihat aku yang sekarang. Sekarang aku pendeta, ini enak. Yang dulu aku itu perampok, bandar narkoba, pembunuh, pencina setiap hari. Itu tak ngomong gitu semua. Jadi saya ungkapkan semua biar keterbukaan keterbukaan awal dari pemulihan. Kalau pria dipulihkan, keluarga dipulihkan, kota dipulihkan, negara dipulihkan. Nah, begitu. Jadi waktu saya ngomong gini, kamu benar mau aku ini bejat dulu nakal. Tapi dia ngomong gini, kan dulu dong. Tapi sekarang kan sudah jadi hamba Tuhan. Aku nggak mau nikahin kamu, katanya gitu. Apa? Aku mau nikahin Kristus yang ada di dalam kamu. Ya itu lamaran yang itu yang langsung saya terima, luar biasa. Nah, kan istri itu juga sering ke gereja berdoa, anak istri itu sampai ada rekan-rekan di gereja itu ngomong gini, Pak, nikah aja sama Dokter Febri loh, Pak. Saya mikir gini, saya seorang mafia, penjahat, ya toh, pembunuh, pencina, nggak karu-karuan, rusak, bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Sampai dapat dokter itu kan, kalau nggak karya salib itu kan luar biasa. Iya, itu karya salib. Sudah selesai, terus dikasih yang terbaik. Yang terbaik, dokter. Pendidikan Khairul sendiri apa? Saya itu istri saya sampai tahu dia. Pendidikan. Saya SMA. Kalau SMA semua aja, ya kuliah 3. Kuliah itu 3 sebetulnya. Ya.
universitas 3 sampai ambil psikologi, itu semua itu enggak ada yang tak masukin, semua tak buat mabuk, semua tak buat pacaran, semua tak buat jual narkoba. Sampai dijulukin mahasiswa abadi. Jadi enggak lulus yang itu. Cuman di sana itu enggak pernah sekolah, cuman buat bayar cari perempuan, narkoba, ke diskotik sama anak-anak rame-rame gitu aja. Nah, terus bagaimana kita ini berbicara kalau dulu punya istri yang 13 itu belum dalam Tuhan. Nah, ini kan istri dalam Tuhan ya. Pasti kan namanya ada fungsi sebagai penolong gitu loh, Pak. Ya, Pak penolong Khairul. sepadan. Seperti apa yang Pak Khairul rasakan perbedaan betul-betul istri sebagai penolong dalam Tuhan sama yang dulu-dulunya itu, Pak? Wah, ya sangat-sangat jauh dong. Iya, ya, Sangat-sangat seperti apa? jauh. Iya. Ya, Supaya begini. pria-prianya ini kan Kalau di sana, bisa mempelajari ya toh, kalau di istri sana, kita di rumah ya, bagaimana gitu, Pak Khairul. karena ketika saya belajar kekristenan, ini Iya. ngomong kekristenan dulu. Ketika saya belajar kekristenan, itu kan damai sejahtera. Kalau keluarga didasari dengan Kristus Yesus Tuhan, dihadirkan dalam kehidupan rumah tangga itu sebagai serpian surga, miniatur surga. Itu kalau sudah di dalam Yesus. Ya toh? Sekarang saya menjadi orang Kristen. Tapi kalau saya di luar sana, tidak ada damai sejahtera, walaupun istri cantik, banyak uangnya. Perbedaannya jauh banget. Tapi sekarang saya mengalami damai sejahtera. Sekarang hari jam segini saya sudah di rumah, kumpul sama anak, sama istri, canda, belajar, ini makan bareng. Kalau dulu nggak bisa tenang. Karena tidur di istri satu ada suara mobil, teng, sudah ambil senjata. Wah, polisi ini. Kalau saya ditangkap tak tembak. Kan nggak tenang hidupnya. Tidur pindah di istri saya. Ada kucing gitu pindah ke istri lagi satu. Kemana-mana bawa senjata terus. Jadi hidup saya itu nggak pernah tenang. Tapi sekarang bersama istri, ini anak kumpul, pelayanan dengan anak istri, wow. Itu coba nanti dilihat di YouTube saya itu kalau saya sama anak sama istri. Luar biasa. Jadi perbedaannya sangat jauh. Kalau di luar Yesus tidak ada damai sejahtera. Wes mesti tengkar aja yang yes pokoknya enggak enak lah. Istri cantik kurang cantik, istri kaya kurang kaya, istri gemuk kurang kurus, istri kurus kurang gendut. Itu jadi enggak ada puasnya. Tapi kalau bersama Yesus, didasari Yesus, itu katanya enough, cukup. Orang yang berhasil bisa berkata enough, cukup. Ini yang belajar saya jadi orang Kristen. Ingat, belajar jadi orang Kristen, bukan beragama Kristen. Beda. Kalau orang beragama Kristen, belum tentu dia tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal. Tapi kalau orang Kristen sebagai pengikut Kristus, apa yang Kristus lakukan dia pasti lakukan. Nah, perubahan karakter apa yang Pak Khairul rasakan setelah mengikut Tuhan? Karena dulu kalau mafia ataupun preman kan pasti apa ya, temperamen gitu loh, Pak Khairul. Nah, itu terus ketika ketemu Tuhan terjadi sesuatu hal seperti apa gitu ya yang terjadi perubahannya? Buah-buah roh. Ya. Damai sejahtera, sukacita, lemah lembut, penguasaan diri. Ya itu yang tampak. Jadi saya nggak bisa nilai. Orang lain yang bisa menilai. Sampai saya ini kemarin dicalonkan jadi wali kota Malang. Oh, wali kota Malang. Makanya nanti kalau lain kali saya ini biasanya kalau khotbah saya ini ada apa? Ini tak kirim ya, biar dimasukin di situ coba. Sampai dijadikan wali kota Malang. Karena apa? Mereka lihat perubahan hidup saya. Dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Dulu saya bejat, rusak, nakal. Terus orang-orang tiba-tiba sampai ibu saya kemarin. Iya. Ibu saya kemarin ditabrak. Kecelakaan tabrak motor. Yang nabrak motor itu mabuk. Dan yang nabrak motor itu mabuk. Orang-orang ngomong gini, waduh itu blind itu. Iki bose, ibu bose ditabrak. Wah bentar lagi ini dibunuh, dimatiin. Dari tangkap polisi aja saya keluarkan dan saya mengasihi dia, saya berdoa. Itu jadi kesaksian di daerah saya
banyak orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar Karena biasa ngomong ya. gini, itu yang penjahat sekarang bisa bertobat seperti itu. Yang kalau yang dulu itu sudah dibunuh. Sampai adiknya mafia di Malang ngomong gini, untung itu ada Yesusnya. Kalau nggak ada Yesusnya, kalamu sudah ditaruh di kapnya mobil itu sama dia. Itu coba kita kirimin. Tak kirim di Nanti ya. coba tak kirim di WA sampean. Iya, Lihat. iya nanti. Iya, nanti Loh, kalian. enggak, itu yang lihat dulu. Itu biar di-share di sini, biar tahu. Di-share di sini. Nggak bisa Khairul. Kalau share sini masih Share belum bisa screen saya. itu. Iya, nggak bisa langsung. Iya, iya. Ini Nggak apa-apa. ya. Nah, oh iya seperti itu. Iya. Mantan penjahat bertato yang bertobat jadi pendeta lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Di koran-koran di mana? Itu nanti kalau diklik di Google saya, itu Khairul Anwar muncul semua. Itu. Jadi memang kalau menjadi pengikut Kristus itu yang lalu sudah berlalu. Ya toh? Yang datang yang sekarang ini perbedaan. Jadi terang dan gelap itu amat sangat dirasakan orang-orang di Malang ini. Makanya ketika jadi nggak enak, pertama saya diproses dulu, Pak Hartono kan tahu toh. Ya, jadi orang Kristen, jadi setelah ikut camp diproses, ya toh, diproses hancur-hancuran. Memang kalau mau perkasa, mau kuat, ototnya kuat, itu harus digodok, dikawat candra di muka. Apa kawat candra di muka? Ya melakukan firman itu. Kalau ngomong pria perkasa di bumi, kalau prianya Suntulu ya nggak mungkin. Kalau ada proses kabur, Saya dulu mau proses, mau kabur, mau nggak ikut Yesus toh. Sampai saya ngomong gini, enggak Yesusan nggak enak. Jadi orang Kristen nggak enak, diproses nggak boleh balas, dipukul nggak boleh balas. Enggak, aku mau ikut sana, mau kamat lagi. Tapi kalau orang sudah dipilih menjadi pengikut Kristus, itu nggak bisa pergi. Iya. Akhirnya dipulihkan lagi, ya ini. Pulihkan ya. Dipulihkan. Jadi hubungan Pak Khairul dengan anak-anak yang dulu bagaimana itu Pak? Anak-anak tetap anak-anak. Jadi gini, tetap istri saya kenalin yang ini anak-anak. Ini Nggak anak-anak cemburu. minta uang, ini anak-anak minta pakaian, kamu aja yang beri. Jadi kamu jangan minta ke aku, kamu minta ke ini mamimu. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi saya itu sangat-sangat menghargai istri. Pria yang perkasa di bumi itu menomorsatukan istri. Iya kan? Dan tidak boleh bohong sama istri. Mulai dari ATM, handphone jangan sampai dikunci-kunci, jangan semua. Jadi karena dua jadi satu, kita semua telanjang. Artinya telanjang apa? Kita keterbukaan, nggak ada yang ditutup-tutupin. Itu yang namanya pria perkasa di bumi. Luar biasa. Nah, Pak Khairul yang selama ini sudah bertobat, mungkin ada cewek-cewek cantik ya, maaf ya, mungkin ingin merayu Pak Khairul atau menggoda, itu bagaimana sekarang? Imannya sudah kuat ya Pak ya? Ya bukan imannya, saya nggak ngomong kuat. Itu Roh Kudus yang mengerjakan, kasih karunia yang luar biasa yang mengerjakan. Begini, kayak kemarin saya habis KKR 1 bulan ya, dari Hong Kong, Macau, China. Ya, saya tidur di Macau, itu 2 minggu. Ya, di Macau 2 minggu. 1 minggu di Venetian, 1 minggu di Galaxy. Lah itu hotel larang-larang toh. Ya, di situ setiap turun KKR itu jam 11 malam, jam 12, karena mereka pulang kerja jam 10, jam 11 persiapan jam 11, 12, KKR terus pulang jam 2. Jam 2 saya balik lagi ke hotel. Lah kan lewat kasino semua. Cewek mulai belan dari sini sampai sini, ketemu di lift ngomong gini, "Hai, aku tahu kamarmu, kamu sendirian ya." Sampai gitu. Itu dia pakai bahasa Inggris. Where are you from? Filipina? No, I'm from Indonesia. Saya ngomong gitu. Indonesia. Oh, kamu kayak orang Filipina. Aku traktir kamu. Oke, boleh. Waduh, itu sudah biasa. Jadi apalagi jadi hamba-hamba Tuhan. Makanya kalau pelayanan kepingin nggak digodain gitu, istri diajak. Jadi anak istri saya sekarang saya ajak terus. Kalau dulu saya belum
punya anak istri, wah ya mesti digodain gitu. Hai, hai, hai. Nggak Iya, ada pria yang ngomong kuat, hati-hati yang iya, ngomong betul. kuat. Nah, Ya itu toh? ya. Harus kita melekat sama Tuhan, harus tinggal di Iya. dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis selalu mengaung-ngaung gini. Iya, iya. Ya itu Khairul. Jadi kita ini kan bicara, kalau kita di camp pria juga akan berbicara kelemahan pria itu bagaimana. Iya, Karena kalau godaan itu kan tidak terlepas walaupun dia pendeta maupun pendekar kan mirip-mirip dosanya, betul? iya. Saya Tambah kira. kalau gini, malah yang iblis itu malah nggak godain pendekar karena temen yang Yo, pendetanya itu oh digodai pendetanya yang apa? digoda ya? Orang Kristennya itu malah Oh ya iya, gimana iya, supaya betul. jatuh. Makanya supaya kita nggak jatuh ya kita tinggal di dalam Kristus, Kristus Ya. tinggal di dalam Dia. Mm-mm. Yohanes 15 itu. Kalau pelayanan ngajak istri. Istri diajak, anak Hmm. diajak, atau ngajak Oh, kalau istri anak nggak ada, kita ngajak partner kita, anak-anak rohani kita. wah, itu luar Harus ada yang biasa. dampingi. Iya, iya. Nah, sekarang ini kan Anda udah dipulihkan ya. Saya, Hmm. walaupun Anda pernah, saya lebih senior gitu ya, Hmm. tetapi Anda sekarang dipakai luar biasa, ya kan? Yang dimana bisa membaptis orang dan Anda mengadakan KKR, kesembuhan. Nah, itu seperti apa itu Pak Khairul? Mungkin bisa ceritakan singkat bahwa orang yang sudah rusak, orang yang sudah, ya nggak bisa dibetulkan lah gitu ya, tapi ketemu Tuhan Yesus kok luar biasa sekarang. Begini, Iya, untuk menjadi pria perkasa, iya. ngomong pria perkasa di bumi, itu kan harus ada dasar, Mm-mm. ya toh, pondasi. Pondasi yang kita bangun itu harus kuat. Bukan kita pondasinya keluarga pelayanan itu di atas pasir, tapi di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Mm. Jadi saya begini, makanya saya jadi orang Kristen itu enggak diem. Jadi orang Kristen itu semangat. Saya diselamatkan, tidak diem ya aku cukup diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus engkau baik. Tidak. Diselamatkan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mm. Dipilih, diselamatkan, dipulihkan. Kalau sudah dipulihkan, memulihkan yang lain. Menjadi berkat ya bagi orang Menjadi lain. berkat yang lain. Nah, itu yang ketiga. Kalau sudah diberkati, menjadi saluran berkat. Makanya orang Kristen seperti saya, dua dasar saya. Satu, perintah agung. Dua, amanat agung. Itu dasar kekristenan saya. Saya jadi orang Kristen biar nggak diem. Perintah agung apa? Yohanes 15 tadi. Tinggallah kamu di dalam aku tinggal di dalam kamu. Di luar Iya. aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Yang kedua, amanat agung. Amanat agung itu apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Iya. Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan sesuatu. Dan apa yang aku lakukan? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya. Makanya, jadi saya nggak ada nganggurnya. Ketika saya jadi Yesus ada di dalam diri saya, Yesus itu kan selalu pelayanan. Ada nggak hamba Tuhan nganggur? Iya, iya, betul, betul. Ada nggak hamba Tuhan nganggur? Iya, iya. Datang ke bumi untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kekristenan bukan bos tapi jongos. Tapi sekarang saatnya COVID. Pak Saya Khairul. tidak peduli Mungkin Pak COVID. Khairul bisa ceritakan saat COVID. Saya tidak peduli COVID. Ini sama anak sama istri saya baru pulang, kami dari mulai Medan, Siantar, Aceh Tenggara, Barus, Padang Sidempuan, Jambi, keliling terus selama 40 hari, bawa mobil, KKR terus. Itu nanti ada foto-fotonya di YouTube saya. Jadi saya gini, yang anak-anak, ini kesempatan. Firman Tuhan digenapi. Biar 1.000 rebas di sisi kiriku, 10.000 rebas di kananku. Kita berdiri dan akan menimpa anak-anaknya. Ayo, daripada kita jadi hamba Tuhan, takut mati, takut COVID, lebih baik kita mati perang memberitakan Injil. Oh, iya toh? iya. Nah, terus Anda karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Iya, betul. Dan betul. jadi pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, iya. Tapi ada hari liburnya kalau ada COVID. Masa gitu kan nggak ada toh. Sampai akhir zaman jadi pergi. Makanya ini besok aja saya mau berangkat ke Jakarta. Oh, Jakarta, iya. Bogor, Bandung, membaptisin orang-orang. Juga pria-pria sejati besok. Itu pria-pria gospel. Pak,
Saya dari gereja si A, si B, si C. Pak, saya mau dibaptis kapan? Bapak ada pelayanan. Oh, nanti tanggal 15 saya sudah di sana. Pak, saya mau dibaptis. Jiwa-jiwanya begitu banyak ya, Pak ya? Puji Tuhan, itu hormat kemuliaan buat Tuhan Yesus, Pak. Saya cuma alatnya saja. Makanya kalau saya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, Rasul Paulus mengatakan, yang aku raih apa? Mahkota kehidupan, berlari-lari. Wah. Jadi orang Kristen berlari-lari, berlomba-lomba untuk mencapai mahkota kehidupan. Makanya kalau pria perkasa, jangan diam, jangan takut COVID. Pak Khairul, mungkin bisa ceritakan lebih besar. Pak Khairul bisa ceritakan sedikit mengenai Anda mendoakan orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit, dan Anda diberikan karunia kesembuhan. Itu bukan saya saja sebetulnya. Iya. Itu bukan saya saja. Di Markus 16 ayat 15 saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lah ini yang nyuruh Yesus ya. Makanya keren. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya dulu jadi bandar narkoba, bawa senjata, nembakin orang. Kalau saya nggak cepat-cepat ngambil keputusan dibaptis, saya dihukum. Ya untung orang yang tak tembakin itu, setelah tak tembakin saya dibaptis, ngomong ini apa? Orang yang ditembak itu mobilnya cuma lubang saja. Kan Yesus itu keren. Lihat, ini ayatnya. Ini digenapi Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya toh? Terus 17. Setelah saya dibaptis, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya sama siapa? Yesus. Bukan saya saja, Anda pun juga bisa. Semua, hei pria-pria perkasa di bumi, dengar ini. Semangat. Ya. Tapi Pak Khairul sendiri mungkin memperhatikan. Ini, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Luar biasa. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Firman Tuhan ini yang menjadi pedoman saya pergi kemana doakan orang. Jadi saya ini kalau tidak ada Yesusnya nggak bisa apa-apa. Makanya saya percaya Yesus tinggal di dalam saya tinggal itu kalau orang sakit apapun kena santet apa otoritas dari surga gue pakai. Hei santet keluar kamu. Hei yang lumpuh jalan kamu dalam nama Yesus. Semua otoritas dari surga. Begitu dalam nama Yesus mereka berjalan yang santet itu sampai keluar rambutnya, keluar bulunya. Gitu. Katanya Yesus belum naik, bahkan kamu akan melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Wow. Itu keren. Keren. Luar biasa. Ayo pria-pria perkasa di bumi. Kalau Anda pria perkasa di bumi, ayo bareng pelayanan luar biasa. Sama saya. Nah ini Pak Khairul, mungkin bisa memberikan sedikit nasihat kepada pria-pria. Kita tahu ya pria-pria itu kan kalau mau bertobat itu kadang-kadang mikir-mikir gitu loh Pak Khairul. Kadang-kadang ya masih eman-eman dosanya, apalagi masih ada simpanan gitu Pak Khairul. Nah ini mungkin seperti Pak Khairul dulu. Nah ini kan mungkin apa kira-kira nasihat Pak Khairul untuk supaya betul-betul harus cepatlah bertobat gitu Pak Khairul. Begini. Iya. Hidup ini sementara. Saya sementara. Lihat ini masa-masa pandemik ini banyak teman-teman saya mati. Ya. Kalau Anda sebagai pria-pria yang mau disebut perkasa, itu pulang itu innalillahi wa innalillahi raji'un itu artinya dari surga kembali ke surga. Itu aslinya. Kalau Anda apakah Anda persiapkan hatimu, dirimu hari ini? Kalau engkau nggak bertobat, Anda yakin hidupmu mati nanti masuk surga? Enggak bakal. Kalau Anda pria perkasa di bumi, Anda hari ini mau hati. Serahkan hidupmu bersama Yesus, tinggalkan dosa, lalu dibaptis. Tidak mengulangi dosa yang lama.
Biar kamu mengalami damai sejahtera, sukacita seperti saya. Lihat saya sekarang. Sekarang saya umur 56. Tapi kalau saya khotbah, saya ngomong 33. Umur saya 33. Kenapa saya ngomong 33? Karena firman Tuhan mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang tinggal di dalam. Kalau Kristus tinggal di dalam kamu, kamu pasti bisa bertobat sungguh-sungguh. Bisa ya. Mau membuka hati, mau membuka hati. Tapi kalau kamu masih punya pikiran kekristenan nggak pakai ini, kekristenan nggak pakai logika, kepalanya ditaruh aja biar kepala Kristus yang mikir, kepala kita diganti kacang hijau, hati kita bersama Kristus. Iman kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, yang berdaulat atas hidup kita, yang berdaulat atas rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Hari ini pria-pria perkasa di bumi, kalau hari ini engkau masih berbuat dosa, aku mau berdoa buatmu. Punya kebiasaan buruk. Bapa Surgawi yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari yang indah ini kami boleh berhadapan dengan pria-pria perkasa di bumi ini. Yang kau katakan pria perkasa itu adalah perkasa, tunduk takut akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, dimanapun ada pria-pria yang saat ini berdosa, yang dulu seperti saya mengalami seks bebas, perzinahan, selingkuh, mempunyai will atau mempunyai pil, apapun dosanya, hari ini Tuhan Yesus, ketika Engkau bisa memulihkan aku, pulihkan mereka semua Tuhan Yesus. Angkat mereka di anak-Mu. Engkau sendiri yang memilih mereka Tuhan Yesus. Biar melalui doa ini banyak jiwa-jiwa Engkau selamatkan. Tuhan Yesus, kami rindu berdoa. Ketika Engkau memulihkan aku, pulihkan mereka. Ketika Engkau menyelamatkan aku, pulihkan, selamatkan juga mereka. Ketika Engkau memberkati aku, berkati mereka Tuhan Yesus. Kekuatan dari surga, urapan dari surga mengalir atas anak-anak-Mu, pria-pria perkasa di bumi ini. Ketika pria-pria perkasa di bumi ini dipulihkan, keluarga dipulihkan, bisnis dipulihkan, kota dipulihkan, negara dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesehatannya pun dipulihkan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Khairul. Mari pria-prianya Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita percaya semakin cepat kita datang pada Tuhan, semakin cepat kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Jadi ngambillah satu langkah keputusan untuk datang kepada Tuhan dan betul-betul bertobat. Saya percaya pemulihan akan terjadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya, pria-prianya Tuhan ini.